Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya Dr. Drew, spesialis kandungan di mana kita bisa ngobrol santai bermanfaat mengenai kesehatan kehamilan dan juga kandungan. Hari ini kita akan bahas tentang pentingnya deteksi dini pada kanker ovarium serta keterbatasan dari beberapa metode screening yang sudah ada. Kanker ovarium sering disebut sebagai silent killer karena gejalanya cenderung tidak spesifik dan baru diketahui saat sudah berada di stadium lanjut. Saat ini ada beberapa tes atau pemeriksaan yang sudah dievaluasi untuk screening kanker ovarium. Salah satu yang sering dibahas adalah tes darah yang mengukur cancer antigen 125 atau yang disingkat CA125. Namun ternyata tes ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu kita pahami bersama. CA125 adalah sebuah marker tumor yang bisa ditemukan dalam darah dan sering kali meningkat pada pasien dengan kanker ovarium atau indung telur. Namun penelitian besar seperti Prostate Lung Colon Ovarian Cancer Screening Trial atau yang disingkat PLCO menunjukkan bahwa CA125 saja tidak cukup efektif sebagai tes screening untuk kanker ovarium. Kenapa? Karena tes ini belum mampu mendeteksi kanker ovarium di tahap awal yang sebetulnya bisa menyelamatkan nyawa. Sebagian besar kanker ovarium yang terdeteksi dengan CA125 pada trialnya PLCO ditemukan dalam stadium yang sudah lanjut, seperti stadium 3C atau stadium 4, di mana penanganan akan lebih sulit dan prognosisnya lebih buruk. Salah satu masalah besar dengan CA125 adalah rendahnya spesifisitas. Ini berarti banyak kondisi selain kanker ovarium yang dapat menyebabkan kadar CA125 meningkat. Misalnya, kondisi jinak seperti endometriosis, miom, infeksi panggul, bahkan menstruasi normal pun dapat meningkatkan kadar CA125. PPV atau nilai prediktif positif dari CA125 dalam screening juga sangat rendah, terutama pada wanita yang belum menopause. Bahkan pada wanita setelah menopause sekalipun, tes ini tetap tidak terlalu efektif untuk mendeteksi dini kanker ovarium. Salah satu cara untuk meningkatkan kegunaan dari CA125 adalah dengan memantau perubahan kadar CA125 dari waktu ke waktu. Bukan hanya mengandalkan satu pengukuran saja, Smart Parents. Model algoritma yang menggabungkan perubahan kadar CA125 seperti Risk of Ovarian Cancer Algorithm atau yang disingkat ROCA telah menunjukkan peningkatan sensitivitas dalam deteksi kanker ovarium pada beberapa studi. Namun model ini belum digunakan secara luas untuk screening pada populasi umum. Selain itu, Smart Parents, ada juga pendekatan screening yang multimodal yang menggabungkan antara CA125 dan USG transvaginal. Studi seperti di UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening atau yang disingkat UK COTS meneliti kombinasi ini. Namun hasilnya tetap belum cukup meyakinkan untuk digunakan sebagai screening rutin bagi semua wanita. Jadi, apa kesimpulannya? Screening kanker ovarium, terutama dengan tes CA125 saja, belum terbukti efektif dalam menurunkan angka kematian akibat kanker ini. Malahan tes ini beresiko menyebabkan hasil yang namanya positif palsu, yang bisa berujung pada operasi yang tidak perlu. Jika Anda atau keluarga Anda memiliki resiko tinggi terkena kanker ovarium, misalnya karena riwayat keluarga nih, atau mutasi genetik tertentu, Smart Parents, seperti BRCA. Konsultasikan dengan dokter Anda untuk mendapatkan saran terbaik tentang bagaimana melakukan deteksi dan penanganan secara tepat. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan subscribe, like, share, dan jika ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar. Sampai jumpa!